Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinka Intan Sagita bersama rekan saya Imelda Septia dan Dewi Srihartati akan membawakan Monthly Study with Math dengan judul Sejarah Aljabar. Apa sih sejarah aljabar itu? Aljabar memiliki asal mula nama yang dapat ditelusuri berasal dari bangsa Babilonia kuno yang mengembangkan sistem aritmatika yang cukup rumit dengan menggunakan persamaan linier, persamaan kuadrat, dan persamaan linier tak tentu. Sebaliknya, bangsa Mesir dan kebanyakan bangsa India, Yunani, serta Cina dalam milenium pertama sebelum Masehi biasanya masih menggunakan metode geometri. Aljabar berasal dari bahasa Arab aljabr yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan, yang merupakan cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan dan kuantitas dengan menggunakan simbol yang biasanya berupa huruf. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Ilmu pengetahuan aljabar sendiri merupakan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah dicapai bangsa Mesir dan Babilonia pada awal permulaan 2000 sebelum Masehi. Dalam buku Arithmetica of Diopentus terdapat beberapa catatan tentang persamaan kuadrat. Meskipun demikian, persamaan yang ada belum terbentuk secara sistematis, tetapi terbentuk secara tidak sengaja melalui penyempurnaan kasus-kasus yang muncul. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, seorang sarjana Yunani kuno Euclid menulis buku yang berjudul Elements. Dalam buku itu, ia mencantumkan beberapa rumus aljabar yang benar untuk semua bilangan yang ia kembangkan dengan mempelajari bentuk geometris. Pada abad ketiga, Diopentus of Alexandria pada tahun 250 Masehi menulis sebuah buku berjudul Arithmetica, di mana ia menggunakan simbol-simbol untuk bilangan-bilangan yang tidak diketahui dan untuk operasi-operasi seperti penambahan dan pengurangan. Pada tahun 641 Masehi, bangsa Arab berhasil menguasai Alexandria dan menutup sekolah Yunani kuno terakhir. Ketika bangsa Arab bertemu dengan dokter-dokter Yunani yang bekerja di kota-kota Arab, dua orang sarjana yang terkenal itu adalah Brahmagupta dari tahun 598 sampai 660 Masehi dan Aryabhata dari tahun 475 sampai 550 Masehi. Brahmagupta adalah seorang astronom yang banyak menggunakan ciri-ciri untuk luas dan volume benda padat. Sedangkan Aryabhata adalah seorang ilmuwan yang menciptakan tabel sinus atau rasio-rasio istimewa dan mengembangkan sebuah bentuk aljabar sinkopasi seperti sistem yang dibuat Diopentus. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi Srihartati. Kepada Dewi, saya persilakan. Terima kasih kepada Devinka. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk tokoh aljabar selanjutnya itu ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini merupakan seorang muslim keturunan Uzbekistan dan lahir pada tahun 780 Masehi atau 194 Hijriah menurut kalender Islam. Di bidang pendidikan, telah dibuktikan bahwa ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas di bidang syariat, falsafah, logika, aritmetik, geometri, musik, sastra, sejarah Islam, dan ilmu kimia. Keahliannya pada ilmu matematika telah membawa dirinya menciptakan pemakaian sekans dan tangans dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Adapun sumbangsi terbesar Al-Khawarizmi antara lain, pertama ada Aljabar wal Muqabalah, yang kedua Hisab Aljabar wal Al-Muqabalah, dan yang ketiga sistem nomor.
Pada pertengahan abad ke-16, ide tentang determinan yang dikembangkan oleh matematikawan Jepang Kawasaki di abad 17 diikuti oleh Gottfried Leibniz 10 tahun kemudian, dengan tujuan untuk memecahkan sistem persamaan linier secara simultan dengan menggunakan matriks. Kemudian, tokoh aljabar selanjutnya itu adalah Gabriel Cramer. Gabriel Cramer menyumbangkan hasil karyanya tentang matriks dan determinan di abad ke-18. Aljabar abstrak dikembangkan pada abad ke-19. Mula-mula berfokus pada teori Galois dan pada masalah keterkonstruksian. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imelda. Baiklah, terima kasih kepada Dewi. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, adapun tahap-tahap perkembangan aljabar simbolik dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu aljabar retorik yang dikembangkan oleh bangsa Babilonia dan masih mendominasi sampai ke abad 16. Yaitu aljabar yang konstruksi secara geometri yang dikembangkan oleh matematikawan Vedic India dan Yunani kuno. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu Syncopated Algebra yang dikembangkan oleh Diophantus dan dalam The Basatuli Manuscript. Dan tahap yang terakhir, yaitu aljabar simbolik, yang mana titik puncaknya adalah pada karya Leibniz. Kemudian kategori aljabar. Yang pertama yaitu aljabar elementer. Mempelajari sifat-sifat operasi pada bilangan real direkam dalam simbol sebagai konstanta dan variabel, dan aturan yang membangun ekspresi dan persamaan matematika yang melibatkan simbol-simbol. Kemudian aljabar abstrak, bidang subjek matematika yang mempelajari struktur aljabar seperti grup, ring, median, modul, ruang vektor, dan aljabar median. Kemudian aljabar universal, mempelajari sifat-sifat bersama dari semua struktur aljabar. Kemudian aljabar linier, bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor, matriks, serta transformasi linear. Kemudian manfaat aljabar. Salah satu pengetahuan aljabar yang sangat bermanfaat adalah aljabar linier elementer. Ini juga masuk dalam bidang matematika tentunya. Pemanfaatan matematika sangat luas. Mengapa? Karena dalam peristiwa atau suatu kejadian sehari-hari, ada beberapa yang tanpa disadari sebenarnya terdapat unsur matematika di dalamnya. Bahkan dulu Pythagoras mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia berasal dari bilangan. Jadi, memang matematika itu ada dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang yang belum merasakan kebermanfaatannya? Karena mungkin mereka belum mempelajari dengan benar atau belum memahami tujuan belajar matematika itu sendiri, juga belum memanfaatkannya. Adapun manfaat secara konkret. Adapun manfaat aljabar secara konkret yaitu yang pertama dapat digunakan dalam perekonomian seperti perhitungan dalam perdagangan maupun hitungan biasa dalam kesehatan. Kedua, meningkatkan loyalitas berhitung bagi para akuntan, banker, maupun pegawai administrasi lainnya. Dan ketiga, dapat bermanfaat bagi instansi pemerintahan yang berhubungan dengan matematika secara langsung atau tidak seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, sekolah, maupun pemerintahan. Kemudian manfaat secara abstrak. Untuk manfaat secara abstrak ini yang pertama meningkatkan nalar kritis transformatif sebab matematika identik dengan meningkatkan pemahaman serta ketajaman logika matematika berpikir seseorang. Kedua, wahana pencerahan jiwa, kaitannya yaitu pembelajaran membutuhkan kesabaran buletan. Dan yang ketiga, mempertajam daya imajinasi berpikir sebab memerlukan waktu yang cukup banyak dalam penyampaiannya. Baiklah, saya kembalikan kepada Devinka. Baiklah, sekian penjelasan tentang sejarah aljabar yang kami bertiga jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat sampai dengan baik kepada kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.